Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang mata kuliah manajemen ternak perah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan manajemen kesehatan ternak perah, khususnya pada lanjutan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan penyakit mastitis gitu, penyakit-penyakit pada ternak perah, dan pada kesempatan kali ini yaitu fokus kepada penyakit mastitis. Nah, penyakit mastitis ini merupakan penyakit yang paling diperhatikan di dalam dunia ternak perah, kan? Kenapa? Karena penyakit mastitis ini merupakan penyakit yang bisa dikatakan sebagai penyakit yang paling merugikan dalam khususnya pada ternak perah ini, gitu. Nah, penyakit mastitis memang sangat signifikan untuk mengurangi atau istilahnya kerugiannya itu sangat signifikan di dalam perusahaan ternak perah. Jadi kalau misalkan di peternakan skala besar, ya bisa dikatakan 200 US per sapi per tahun ini. Bayangkan saja kalau misalkan sapinya itu populasinya ada 3.000 misalkan, sampai ribuan, sampai ribuan. Makanya sangat besar. Nah, sampai 2 billion $2 billion per year, per tahun itu. Nah, makanya penyakit mastitis ini memang di dalam dunia ternak perah itu memberikan perhatian khusus terkait dengan penyakit ini. Ya, di samping penyakit-penyakit yang lain, tapi penyakit yang paling utama pada penyakit mastitis ini istilahnya ada kekhususan terkait dengan penyakit ini gitu. Nah, penyakit ini kan dia diambing, sementara penyakit-penyakit yang lain itu kan bukan diambingnya itu. Nah, sekarang yang mastitis ini kan penyakit ambing kan sebenarnya, gitu ya, yang menjangkiti kelenjar mamai gitu. Otomatis kalau misalkan kelenjar mamainya ini, kelenjar mamainya ini itu dijangkiti oleh mikroorganisme, ya, maka otomatis susu yang dihasilkan ini tercemar mikroorganisme seperti itu. Nah, baik. Nah, jadi penyakit mastitis di sini, penyakit mastitis ini kelenjar mamai kelenjar mamai. Jadi animal health. Jadi mengurangi fungsi quarter. Jadi di ternak perah ini kan ada quarter. Mungkin teman-teman perlu perlu dijelaskan terkait dengan quarter ini. Quarter itu istilahnya separuhnya ini loh. Jadi kan ambing itu kan dia memiliki 4 puting loh. Jadi ada quarter, ya. Misalkan quarter yang di satu, yang sebelah sini misalkan, yang quarter satunya itu kena mastitis, ya, maka harus segera disembuhkan yang ini, begitu, sebelum menjangkiti ke quarter yang lain, gitu ya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternak perah, gitu kan. Kemudian menurunkan produksi susu, jelas, gitu kan. Jelas, karena yang namanya mastitis ini, ya, ternak itu sapi khususnya sapi itu kan kesakitan itu. Jangankan pada sapi, pada manusia pun juga sama kesakitan, gitu ya. Sampai dia menyebabkan kematian, ya. Nah, kemudian kalau misalkan dikonsumsi oleh manusia, ya, jelas kualitas susu ini tidak
tidak memenuhi syarat ya untuk dikonsumsi ya, karena tadi tercemar oleh mikroorganisme tadi itu ya. Kemudian kalau misalkan yang kena mastitis ini dikasih antibiotik ya, maka juga antibiotiknya ya menjadi terjadi residu. Residunya ke mana? Residunya ke dalam susu ini gitu ya. Nah, makanya ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Nah, setidaknya ada beberapa hal ini yang menyebabkan penyakit mastitis. Pertama, infeksi bakteri itu sebesar 70%. Ya, infeksi bakteri. Ya, kemudian yang disebabkan oleh kapang itu porsinya hanya 22%, gitu kan, 2%. Kemudian penyakit yang lain ya, terutama di sini ada trauma ya, dan penyebab-penyebab yang lainnya yang tidak ditemukan, yang tidak bisa dideteksi secara laboratorium itu sebesar 28%. Jadi besar juga gitu kan. Tetapi yang menjadi fokus ya, yang memiliki proporsi yang paling dominan adalah bakteri ini gitu kan. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa bakteri-bakteri yang menyebabkan terkait dengan penyakit mastitis ini. Nah, kemudian mastitis ya ada subclinical mastitis, ada clinical mastitis. Nah, bedanya apa ya? Pertama misalkan penyebab mastitis ya 90 sampai 95% ya. Nah, yang subclinical ini, yang subklinis itu ambingnya itu kelihatan normal ya, ambingnya. Sementara susunya itu juga kelihatan normal. Jadi seakan-akan tidak ada tanda-tanda mastitis di situ, atau tidak ada tanda-tanda tercemar bakteri ya susunya gitu kan. Ya, kemudian peningkatan SCC-nya ini, SCC itu somatic cell count. Jadi jumlah sel somatik per mili, ya kan, per mili. Ya. Ya, per milinya berapa mikroorganismenya begitu kan. Kemudian menurunkan output ya sebesar 10% gitu kan. Kemudian memperpanjang durasi. Durasi durasi laktasi ya. Juga durasi pemerahan. Ya, durasi pemerahan. Jadi otomatis durasi pemerahannya ya, karena kan mungkin ya sapi ya bisa jadi kesakitan ya ketika disentuh putingnya gitu ya, ambingnya ya, putingnya ya, itu kesakitan sehingga ya bergerak terus menerus sehingga milk tubnya itu lepas terus gitu. Nah, sementara yang clinical mastitis ya, yang klinis ini 5 sampai 10% ya disebabkan oleh mastitis ya. Kemudian ini ambingnya itu memar ya, bahasa kitanya itu memar ya, oke, memar lah. Nah, kemudian susunya itu menggumpal ya, menggumpal. Nah, kalau yang yang akut ya, kalau yang klinis tipe akut ya, jadi susunya itu jelek ya, kemudian bisa juga depresi gitu ya. Nah, jadi intinya susunya ini tidak layak untuk dikonsumsi sebenarnya gitu ya. Jadi tidak layak untuk dikonsumsi sehingga susunya itu dibuang ya, dibuang. Nah, kemudian di mana ini mikroorganisme atau istilahnya datangnya mikroorganisme itu dari mana toh gitu kan? Kok bisa menyebabkan puting-puting ya, ambing ini ya itu terjangkiti oleh bakteri ya, yeast, kemudian yang tidak diketahui tadi itu gitu kan ya.
Jadi dari lingkungan, ya, dari lingkungan. Pertama ini dari letter, ya, bedding ini letternya ini kan yang namanya sapi itu kan tidak ada tempat tidur khusus ya, beda dengan manusia gitu ya. Jadi yang namanya sapi ini dia tidurnya ya di kadang ya di tempat itu, ya kan. Tempat makannya di situ, kadang seperti itu. Ada juga kalau di tingkat perusahaan itu tempat makannya lain, tempat apa namanya itu tempat pemerahannya lain, ya. Kemudian ya tempat untuk istirahatnya ternak itu juga lain. Tetapi yang namanya ternak, ya yang namanya ternak itu membuang kotorannya kan ya di situ juga gitu ya. Nah, sehingga ya inilah apa namanya itu yang menjadi sarang mikroorganisme. Jadi lantainya yang ya yang yang banyak mengandung mikroorganisme khususnya bakteri. Kemudian ya dari tanah, kemudian dari air juga bisa jadi ya kan, dari air yang dibuat untuk mencuci ambingnya, ya, mencuci ambingnya ya tercemar oleh bakteri gitu. Nah, kemudian dari kotoran juga ya. Jadi ada banyak hal datangnya mikroorganisme di sini ya. Kemudian ini replacement animals, jadi pergantian ternak gitu kan. Bisa juga pergantian ternak ini membawa ya membawa membawa penyakit gitu, membawa mikroorganisme sehingga bisa jadi menulari kepada yang lainnya juga. Nah, jadi ini ya. Jadi sumber-sumber infeksi ya, sumber-sumber infeksi mikroorganisme itu ya memang apa yang dominan adalah lingkungan sebenarnya, lingkungan. Begitu. Kalau misalkan replacement di sini, dia kan dikarantina terlebih dahulu sebenarnya, dikarantina dulu, benar-benar dipastikan bebas, sehat, ya baru dicampur ke ternak-ternak yang lainnya. Begitu. Nah, ini adalah jenis-jenis bakteri ya, jenis-jenis bakteri yang menjadi penyebab penyakit mastitis gitu. Jadi ada streptokoki ya, streptokoki. Jadi kalau di lingkungan itu ya Staphylococcus aureus ya jenis-jenis bakteri ini. Kemudian juga ada yang menular gitu kan ya, kayak ya Streptococcus ya agalactiae. Ini adalah bakteri-bakteri gram positif ya, bakteri gram positif yang menjadi penyebab penyakit mastitis. Nah, kemudian kalau subclinical mastitis kalau misal bakteri-bakteri ini menyebabkan subclinical ya. Nah, environment ini dari lingkungan ya, predominant early and late lactation. Jadi kalau yang clinical mastitis ya disebabkan oleh bakteri ini. Ya. Jadi ini menular ke ambing antar ambing ya, ke ternak antar ternak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini tadi ini bisa beradaptasi di lingkungan. Kalau ini bukan hidup di bakteri ini tidak hidup di luar ambing ya, tetapi dia masuk ke dalam ambing gitu ya. Masuk ke dalam ambing. Itu melalui apa? Melalui lubang dari saluran puting gitu ya. Nah, jadi treatmentnya juga ya mudah ya dengan menggunakan penisilin ini. Jadi itu ya. Nah, kemudian ada kalau yang ini streptokoki ya, intinya jenis-jenis bakteri kokus ya, bukan yang basil ya. Kemudian yang ini staphylococcus ya. Staphylococcus aureus ya.
ini juga sering ya menjadi penyebab mastitis gitu ya. Jadi ini menyebarnya lewat apa? Lewat peralatan pemerahan ya. Bisa juga yang melalui tangan pemerah gitu ya. Ini kalau pakai tangan, kalau pakai mesin pemerah atau milking mesin itu enggak, bisa jadi milking mesinnya yang mengandung Staphylococcus aureus ini ya. Nah, ini susah untuk dieliminasi, untuk dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian bakteri jenis ini yang lain ya, itu secara umum ditemukan di pada kulit ternak, atau istilahnya ya outside skin ya. Jadi di luar di kulitnya ya, bahasanya kulitnya, kulit ya, di kulitnya gitu ya. Nah, kemudian menurunkan ini ya, peningkatan SCC, kemudian easily respond to antibiotik ya, ya. Ya. Jadi intinya bakteri-bakteri ini yang menyebabkan, kalau yang Staphylococcus ya, Staphylococcus aureus ini khususnya, dan Staphylococcus yang jenis lain selain aureus ini, itu menyebabkan penyakit mastitis gitu. Nah, kemudian yang coliform ya, yang jenis coliform ya. Nah, jadi ini yang coliform ini grupnya E. coli ya, grupnya E. coli, Enterobacter, Klebsiella ini. Jadi grup-grupnya ini. Jadi bakteri-bakteri yang coliform yang bentuknya begini ya. Kalau kokus ya, kokus itu kan modelnya begini ini. Gitu ya. Jadi bulat ya, kalau kokus itu bulat gitu ya. Ya, kalau coliform ini. Nah, jadi bakteri-bakteri ini ya ini bersumber dari lingkungan ya. Ada dari kotoran lantainya ya, isi letter, dan juga dari sapi ke sapi gitu ya. Nah, jadi coliform ini yang menyebabkan ya mastitis klinikal akut ya, mastitis klinis ya. Nah, tanda tanyanya apa? Tingginya suhu ya, temperaturnya tinggi, kemudian ambingnya itu memar ya. Kemudian cairan susu itu menggumpal dan bernanah ini ya. Jadi mengerikan memang. Makanya susu mastitis ya, susu yang yang hasil dari ambing yang terkena penyakit mastitis ini tidak layak untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, jadi ini adalah bakteri lainnya ya. Ada Pseudomonas ya, aeruginosa ya, yang menyebabkan mastitis klinis ya. Ada Serratia ya, juga mastitis klinis ya. Dan jenis-jenis lainnya. Nah, fungi juga ya, Candida ya. Candida, jenis-jenis Candida ya. Candida utilis, Candida macam-macam itu ya. Nah, kemudian ada proses, ini adalah serangkaian prosesnya terjadinya mastitis atau bakteri yang yang menjangkiti, yang menginfeksi kelenjar ambing. Ya. Pertama dia nempel dulu, ya, nempel di sekitar putingnya. Ini puting ya, ini adernya, ya. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam, ya, masuk ya melalui saluran ini, saluran putingnya ini, ya. Nah, kemudian dia ya bersarang di sini. Ya, bersarang di dalam
kelenjar ambing begitu ya. Jadi itu adalah prosesnya. Nah, sehingga ketika dia sudah bersarang di di dalam ambing tadi itu, nah, ada yang klinis, ada yang subklinis gitu ya. Jadi kalau yang parah ya, yang klinis di sini, ini dia kelenjarnya memerah gini ya. Ya. Kalau yang tidak terlalu ya warna hanya berubah warna ya hanya memerah gitu ya kan. Kalau sudah berbentuk begini ini sudah parah begitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada tipe mastitis yang didasarkan terhadap penyebaran ya berdasarkan tipe ya, tipe mastitis. Ya. Nah, jadi klinis di sini pertama dilihat dari susunya, kemudian palpasi terhadap adernya ya, kelenjar ambing ya. Ya, kemudian ya dianalisa secara sistemik di sini. Nah, jadi kalau susunya ini ya tadi ya, parameternya itu adalah SCC ini ya. SCC ini somatic cell count. Jadi jumlah ya sel somatik ya, jumlah sel somatik per mililiter ya, per mililiter susu. Jadi dianalisis. Itu. Kalau hasil analisisnya misalkan lebih dari 100 ya, lebih dari 100 eh, jumlahnya ya sel somatik, maka ya ada indikasi terjangkit penyakit mastitis begitu. Ya. Kalau kurang dari 100 berarti dia dalam kondisi aman gitu. Nanti ada parameternya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh ambing yang terkena penyakit mastitis ya, klinis. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi susunya itu seakan-akan menggumpal begini ya. Susunya menggumpal. Jadi kasihan sekali ya. Melihatnya juga kasihan begitu ya. Sakit sekali ini. Gitu. Nah, kemudian ini ya. Jadi susunya itu menggumpal ya, menggumpal kemudian mengandung nanah gitu ya. Nah, bagaimana peternak untuk melihat yang penyakit mastitis terhadap ternak? Jadi di dalam populasi ini ya harus jeli untuk melihat mana ternak yang terindikasi sakit begitu. Bila ada terindikasi sakit ya khususnya terkena penyakit mastitis, maka ini segera disingkirkan agar ternak-ternak yang lain dalam populasi itu tidak menyebar. Istilahnya penyakit tadi itu tidak menyebar kepada populasi yang menyebar dalam populasi ini begitu. Jadi segera disingkirkan itu. Ya. Kalau tidak segera ditangani ya ini ya bisa jadi stres di situ ya. Jadi ya if a dairy farmer could see both the clinical and subclinical mastitis cases, this is how his heart would look. Ya, kalau yang subklinis ini yang susah untuk diamati. Kalau yang klinis itu mudah karena gejalanya sudah tampak begitu ya. Nah, ya mastitis detection and interpretation gitu ya. Jadi mastitis ini kalau kalau yang menular ya. Ya. Jadi dari sapi ke sapi gitu ya. Kemudian dari peralatan bisa ya kan? Ya, dari tangan yang menyentuh peralatan tadi itu juga bisa gitu ya. Kemudian ya lingkungan yang kurang bersih juga ya.
Ini tadi yang sudah disebutkan itu. Nah, ini adalah penyebaran mikroorganisme ini. Jadi tadi ya, Streptococcus ya, Agalactiae ya, organismenya. Sumbernya dari mana? Ya, infeksi dari sapi ya, infeksi sapi. Spread ya, melalui susu ya. Statusnya klinik atau kronik gitu ya. Kemudian ini sangat tinggi ya. Ya, sangat tinggi dia. Yang penyebab bakteri ini sangat tinggi ya. Dan hanya sedikit yang sembuh dengan sendirinya. Itu ya. Nah, kemudian treatmentnya mudah juga. Kalau yang Staphylococcus aureus ya sumbernya infeksi dari sapi ya. Kemudian milking time ya waktu pemerahan. Statusnya bisa jadi subklinik atau kronik ya. Juga sedikit ya yang sembuh dengan sendirinya. Nah, aureus ini susah ya. Kalau yang Staphylococcus ini mudah, ini kan. Kalau yang aureus ini lebih sulit dibandingkan dengan Streptococcus gitu. Ya. Jadi modelnya begini nih. Ya. Jadi kan diawali dari sini. Ini kan saluran kelenjar mamae kan. Ya, kita pernah dijelaskan ya di sini yang seperti buah anggur itu apa namanya kan gitu kan. Ya, sampai mengalir kepada ductus. Jadi intinya bakteri-bakteri ini dia menjangkiti seluruh ya apa namanya ya tentu melalui ductus-ductus ini ya atau selang ya bahasa bahasa apa gampangnya itu selang itu ya sampai kepada ini ya. Jadi itu adalah penyebab bakteri. Nah, kemudian ya penyebaran mikroorganisme melalui saluran pernafasan ya, respiratory tract ya. Dari respiratory ke darah ya. Darah masuk ke sini. Ya. Kan darah itu yang namanya kelenjar mamae kan tidak apa namanya itu juga dialiri saluran darah. Dan susu ya itu kan hasil ya. Hasil apa namanya itu hasil dari ya kalau melihat dari secara anatomi itu perpisahan antara darah dengan kotoran kan begitu. Ya, jadi susu itu di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, jadi mengalir secara keseluruhan ini ya darah yang membawa ini ya luar biasa di sini ya. Nah, kemudian ini kalau dari lingkungan ya. Nah, ini yang paling banyak ini kan E. coli ya, lingkungan itu. Ya. Tinggi tetapi mudah untuk dibunuh. Ya, E. coli ini mudah terbunuh. Ya, sementara yang Streptococcus ya ini juga disebabkan oleh lingkungan ya. Dan ini statusnya dari clinical atau akut ya. Imun selnya high secure daily ya. Jadi bisa sembuh dengan sendirinya tiap hari gitu ya.
Nah, jadi memang ya sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa kebersihan dari lingkungan itu memang penting terhadap kehidupan atau kesehatan status kesehatan ternak gitu ya. Bila jelek ya kebersihan lingkungannya maka otomatis apa namanya itu ya bukan otomatis ya ternak itu ya sakit gitu, apalagi kualitas pakan yang diberikannya jelek gitu. Nah, kemudian mastitis subklinis di sini tidak ada perubahan yang kelihatan pada air susu. Jadi kalau yang subklinis ini kan beda dengan yang klinis kan itu ya. Kalau subklinis ini kan tidak sebagaimana yang telah dijelaskan tadi itu tidak ada tanda-tanda ya kan, tidak ada tanda-tanda terhadap putingnya, ambingnya, bahkan kepada cairan susu yang dihasilkannya itu. Ya, tidak ada tanda-tanda gitu. Nah, kemudian SDC-nya meningkat ya. Ya, kalau susu normalnya kan kurang dari 200 ya. Per mili ya kan, per mili tadi ya, per mililiter. Ya. Nah, kemudian yang subklinis ini bentuk umum dari penyakit mastitis. Nah, untuk setiap satu kasus mastitis klinis terdapat ya 15 ya sampai 40 kasus mastitis subklinis. Itu. Nah, kita berbicara tadi di awal ya dampak ekonomi itu luar biasa terhadap apa namanya itu. Kenapa ya kan? Karena kan hasil susunya itu kan tidak digunakan atau tidak bisa dijual ya. Hasil susunya itu selain dia menurun juga tidak layak untuk dikonsumsi, akhirnya kan dibuang itu. Makanya wajar ketika apa namanya eh, merugikan begitu ya, merugikan eh, apa peternak gitu ya gitu. Nah, di sini biaya pengobatan juga kan, biaya pengobatannya ini kan pengobatannya juga tidak bisa sehari sembuh gitu kan, jadi butuh kadang berhari-hari sampai berbulan-bulan untuk bisa sembuh dari penyakit mastitis itu ya. Jadi air susunya terpaksa dibuang gitu ya, dibuang memang gitu karena tidak layak untuk dikonsumsi gitu ya. Ya. Nah, kemudian juga ada ini ya residu antibiotik juga. Nah, ini ya SICC SCC atau somatic cell count tadi ya. Kurang dari 100, kurang dari 200 tadi ya. Jadi ini misalkan per mililiter ya ini ya, per mililiter. Ingat per mililiter diuji, dilihat somatic cell count-nya berapa dia, itu kan. Kalau lebih dari ini berarti ya itu sudah jelek susunya, ya. Gitu. Nah, jadi ini penyebarannya tadi sudah dijelaskan ini ya. Sudah. Ya. Nah, ini penyebarannya bakteri-bakteri tadi itu ya selama pemerahan, mesin dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan apa? Ya, membersihkan lokasi. Ya. Ya, kemudian mesinnya juga, ya, postipnya, ya, kesehatan atau keamanan ambing dan lain sebagainya, termasuk air di sini harus diperhatikan. Ya, sama di sini ya. Jadi gitu. Nah, kemudian eh, organisme penyebab ya menyebar dari lingkungan ke sapi. Ya. Kalau yang environmental mastitis tadi ya dari lingkungan ke ambing gitu ya.
Penyebarannya bisa terjadi antara ya atau selama pemerahan, bisa jadi ya kan. Kemudian merupakan penyebab mastitis klinis yang paling umum dan juga mastitis subklinis ya. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi itu. Nah, jadi dalam setiap lingkungan selalu diokupasi atau dihuni oleh mikroorganisme. Memang ya di yang namanya tempat kotor itu ya atau kotoran, susu dan sebagainya itu adalah tempat berkembangnya mikroorganisme. Ya, makanya harus diperhatikan dan harus sering-sering dibersihkan begitu. Jadi jadwal pembersihannya harus diperhatikan itu ya. Nah, jenis yang paling umum ya ini ya, E. coli, ya Streptococcus yang jenis-jenis Streptococcus ya, Klebsiella, ya tadi sudah dijelaskan ini. Nah, jadi yang namanya mikroorganisme itu kan dia juga sebagai makhluk hidup. Ya, dia juga butuh makan, butuh tempat, ya. Ya sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Begitu, termasuk ya apa namanya itu di mana dia mau hidup, ya. Ya. Nah, kemudian don't feed them, ya. Jangan kasih makan mereka itu ya. Ya dengan cara apa ya kan? Ya ini kontrol temperatur, kelembapannya, nutrisinya, ya kan? Dan lain-lain itu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, faktor-faktor ya. Ya ini banyak faktornya ya kan? Ada musim, cuaca, pakan, ya tipe kandang, ventilasi, ini kan. Nah, ini ventilasi juga harus memperhatikan ya, ventilasi arah udara, arah apa namanya udara itu kemana gitu. Jadi harus diperhatikan, termasuk arah matahari ya. Ini harus diperhatikan ya. Nah, kemudian ini bedding material. Ya, ini ya. Jadi lantai ya, bahan-bahan letternya ini ya. Nah, jadi di sini ya, ini kan ada selokan ya. Kemudian tempat air, kemudian lantai untuk tempat peristirahatan sapi ya. Ini kan ada yang pasir, kemudian ada yang lantai begitu saja, ada yang karet dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak. Nah, hal-hal yang model-model begini ini dia kan kotor gitu ya. Ya. Nah, termasuk apa namanya itu? Ya kalau misalkan kotor maka dia ya kemungkinannya ada bakteri-bakteri tertentu yang apa namanya itu yang menjangkiti atau yang menempel terhadap tubuh ternak termasuk pada ambing gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana cara amannya ya, agar lantai ini ya agar sapinya ini dia tidak terkena bakteri atau mikroorganisme yang lainnya ya, dengan cara menjaga letternya ini atau beddingnya ini gitu ya. Nah, termasuk di sini ada yang kalau yang sudah disebutkan tadi itu ya, ada yang terbuat dari pasir, ada dari anu biasa gitu ya. Udah adzan. Istirahat dulu. Hmm.
Baik, kita lanjutkan. Jadi, bagaimana supaya ternak ini tidak terjangkiti bakteri, maka harus dikontrol ininya. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya itu selain menggunakan atau pilihan menggunakan letternya ini, lantainya, mulai dari semen biasa atau cor-coran biasa, begitu kan? Ada yang karet, kemudian ada yang pasir dan lain sebagainya. Tetapi harus dijaga agar tetap kering. Kalau basah, ya bisa jadi mikroorganisme itu hidup di sana. Ya bukan berarti kering itu bebas dari mikroorganisme, enggak, gitu kan? Tetapi untuk mikroorganisme itu kadang dia berkembang, tumbuh dengan cepat, itu ya bila dalam kondisi basah, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi penggunaan ini ya ada yang di apa namanya itu ada yang tidak bisa di apa namanya itu yes daur ulang, ada yang bisa didaur ulang. Kalau menggunakan pasir kan dia bisa didaur ulang kan gitu ya. Nah, makanya di sini ada yang organik, ada yang uh, anorganik gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini organic beddingnya ya, soda sekarang ya. Generally lower SCC if dry. Jadi umumnya memang SCC-nya ini sel somatic sel apa namanya itu sel somatic cell count ya, somatic cell count-nya, jumlah sel somatiknya itu berkurang atau rendah begitu jumlahnya apabila kering di sini ya. Ya. Kalau menggunakan straw tadi itu ya resikonya ini ya esuberis. Nah, kemudian ya ini fresh contaminated with Klebsiella bacteria. Ya, rest on deep bedding peg. Not recommended in maternity pants. Jadi ini tidak jadi sodas ini dia tidak direkomendasikan pada apa? Pada induk yang baru melahirkan, ya, maternity itu. Ya, ini resikonya ya sama dengan shredded paper. Kemudian yang organic bedding ya, dia ya absorb ya, dia bisa mengabsorb. Kemudian easy to use ya, menurut sistem organic material to soil ya. Jadi
menggunakan tanah di sini. Apa? Pasir ya. Ya, cones. Jadi ini apa? Nutrient gives nutrient and moisture for microorganism to grow. Ya. Jadi memberikan kesempatan ya terhadap mikroorganisme untuk berkembang, tumbuh ya. Nah, kemudian bakteri bisa tumbuh ya. Besar jumlahnya ini ya selama 24 sampai 48 jam. Itu. Rest area housing. Nah, kayak gini nih ya. Luar biasa ya. Ya. Dry cow, close up, ever housing ya. Jadi memang harus dikontrol ya. Calving area ya. Milking parlor ya, termasuk pemerahan ya. Milking parlor ini pemerahan, tempat pemerahannya. Lactating cow housing ya, sandbedding. Nah, kalau kayak gini nih kan enak gitu ya. Jadi ternaknya juga enak dia. Kering ya. Ya memberikan very high comfort. Jadi apa namanya itu? Ya memberikan suasana kering gitu ya, enak gitu ya. Low risk for bacteria growth. Jadi menurunkan ya jumlah bakteri yang tumbuh. Ya low somatic cell count ya. Ya CC-nya ada diturun ya. The base material is clean ya. Ya has to be cleanly mentioned to inhibit growth and inhibit growth. Yes, and can be recycled. Jadi ini bisa didaur ulang ya. Ya. Kemudian sandbedding ya excellent co-comfort ya. Jadi ini termasuk, tapi ini ya sand ini yang menggunakan sand ini dia high quality milk juga ini ya. Jadi bisa menghasilkan high quality milk ya. Doesn't feed bacteria low SCC ya, low SCC doesn't feed bacteria. Jadi tidak memberikan, jadi kan tadi prinsipnya jangan beri makan mereka gitu ya. Jadi jangan beri makan mikroorganisme itu gitu ya. Tadi yang tulisannya agak besar tadi ya. Jangan kasih makan. Karena kan ceritanya gini. Jadi bakteri itu sama dengan makhluk yang lain, butuh tempat, butuh makan, butuh apa? Butuh tempat untuk bertumbuh, berkembang dan sebagainya ya. Nah, di bawahnya kan ada tulisan ya di slide sebelum ini ya. Jangan kasih makan mereka gitu kan ya. Nah, makanya di sini ya sandbedding di sini ya doesn't feed bacteria di sini ya. Low SCC ya. Jadi bakterinya tidak tumbuh ya. Kemudian excellent preventing sleepiness. Kemudian heavy to transport and manage. Nah, ini kekurangannya kan. Must be dry kan. Ya, wear equipment pumps more costly. Oh iya, jelas ya. Jadi memang lebih mahal gitu ya. Nah, ventilasi yang baik, ya tadi yang baik bagaimana? Ya kan kita harus melihat arah angin kan gitu ya dalam pembuatan ventilasi ini. Ya. Kemudian kering dan sejuk. Ini yang dibutuhkan. Agar apa? Agar dia tetap merasa nyaman gitu ya. Makan dan air minum yang berkualitas putih selalu bersih dan kering. Ini harus ya. Ya, higien kandang yang harus baik, letter ya, yang baik. Jangan memberi kesempatan kepada sapi untuk berbaring setelah pemerahan sebelum minimal 30 menit ini. Ini antisipasinya ya. Ya, ini adalah apa namanya itu puting yang terkena mastitis gitu ya. Ya, ada yang buntu kan. Ya. Jadi ini jenis macam-macamnya ya. Puting yang panjang, pemerahan yang lambat ini ya. Tadi ya. Jadi
apa namanya? Ya. Jadi kalau melihat puting yang seperti tadi sebenarnya kasihan ini ya. Tapi apa? Ya makanya kan tadi prinsipnya adalah menjaga letternya ya. Menjaga letternya tetap kering gitu. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi ya. Jadi ya apa namanya? Rekomendasi tadi itu rekomendasinya tadi itu selain lantai yang kering, kemudian ya pembersihan alat sanitasi alat setelah pemerahan, ya pumpnya itu ya. Terus apa namanya? Ya, termasuk ya tangan yang memegang alat yang mau cuci ambing, kemudian airnya yang bagus dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang tadi yang harus diperhatikan gitu. Nah, jadi ini adalah pemberian pemberian obat terhadap ambing yang terkena penyakit mastitis ini. Kalau habis pemerahan jadi dikasih ini dipping ya. Nah, jadi ini ya sebenarnya sudah dijelaskan tadi itu ya. Clinical mastitis sekarang ya, ada perubahan terhadap susu ya, termasuk menggumpal, bernanah dan sebagainya tadi ya. Nah, kemudian mastitis treatment ya. Jadi ini adalah treatment untuk penyakit mastitis ya. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam ya. Kayak gini ya. Caranya begini nih. Diinjek kayak siring. Itu. Yuk. Ya. Oke. Terus ini penggunaan antibiotik ya. Jadi ini tidak disarankan sebenarnya ya. Termasuk saya mau pulang ya. Nanti. Iya. Oke. Lanjut. Ini adalah penggunaan antibiotik. Ya, penggunaan antibiotik yang harus dihindari adalah penggunaan sebenarnya semua antibiotik yang harus dihindari gitu ya. Karena dia menyebabkan residu gitu ya. Nah, kemudian gentasimin ini memang efektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya. Gentamisin ya, gentamisin. Ya. Dia berbentuk salep ya, ada juga yang cair, macam-macam bentuknya gentamisin. Nah, jadi ini sebenarnya sudah istilahnya apa ya? Ya sebenarnya sudah dijelaskan tadi itu. Ini hanya penegasan saja bahwa harus diinvestigasi, harus diperhatikan lah ceritanya itu. Mulai dari recordingnya, ya kan, record. Jadi ini pernah ya terkena mastitis tanggal berapa? Ya, termasuk ini induknya dari silsilahnya, ya. Dan ya masing-masing individu harus dicatat gitu ya. Ya, kemudian diambil di sampling ya. Ya, termasuk pada kuarternya tadi itu ya, kuarter. Ya. Ya, kemudian dievaluasi tempat pemerahannya, ya, mesinnya, ya, lantainya tadi itu harus kering gitu ya. Nah, jadi ini SCC sebenarnya sudah tadi ya. Ini sudah. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya gitu ya. Jadi bisa dibaca ulang nanti
ya, dibaca ulang teman-teman, dan slide-nya kan nanti ada di psikologi ya, bisa di-download di sana. Ya, bila ada yang perlu didiskusikan, ya nanti diskusikan lagi di grup, ya. Bisa juga melalui di kolom komentar berikut ini di bawah ini, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.